Devan memergoki Karina yang memberikan bayaran ke orang suruhannya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Karina, mau sampai kapan sih Karina ini berulah ya guys ya? Udah capek banget kita ngelihatnya. Bener-bener bikin ulahnya tuh bener-bener maksimal banget. Dan sekarang nih, dia itu udah yakin banget gitu untuk bisa menghancurkan Mirsa sekaligus Sarah dalam waktu yang bersamaan. Ya siap-siap aja, sebentar lagi dia yang bakalan habis. Bukan habis di tangan Mirsa ya guys ya, tapi bakalan habis di tangan Sarah. Karena kemungkinan si Radit bakalan mau memperistri Sarah itu tuh bakalan besar setelah ini. Kita tahu kalau si Karina ini hidupnya ya semakin menderita, tapi kan itu semua penderitaannya bukan gara-gara Mirsa, tapi gara-gara Radit. Kan kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat oleh Radit itu sangat amat banyak ya guys ya. Ya fatalnya, kenapa? Fatalnya si Karinanya terus-terusan memaafkan Radit. Nah ini nih yang bikin kita tuh jadi muak banget sama Karina yang terus-terusan menyalahkan Mirsa. Karena dihasut sama si tua bangka Nurma. Kita tahu kalau kemarahan si Karina ini tuh ya semuanya ya gara-gara hasutannya Nurma ya guys. Gara-gara Nurma ini kan gak mau banget miskin ya. Dia takut kalau dia kehilangan Karina. Ya siap-siap saja Radit bakalan dimiskinkan lagi. Semua aset yang sudah Radit rampas itu bakalan diambil kembali. Padahal si Radit udah main cantik banget nih sekarang. Dia juga gak kepikiran juga kan dari awal untuk ya membuat Karina ini tuh terluka. Tapi kan gara-gara dia juga si Karinanya jadi terluka. Dan Karinanya malah marah-marah sama orang lain yang gak bersalah, yaitu si Mirsa. Coba aja dari awal ya Karina, terima Mirsa sebagai kakak kamu. Terima Ibu Desi sebagai ibu sambung kamu. Dan terima Pak Pramana. Karena ya kalau nggak gara-gara mereka hidup kamu bakalan jauh lebih hancur lagi. Lihat aja setelah ini. Kalau semuanya terbongkar, ya bisa saja gara-gara penculikan ini nggak Mirsa yang melaporkan Karina ke kantor polisi, tapi Sarah. Apalagi Sarah di episode kali ini ya sudah sadar dan kemungkinan dia akan jujur kepada Reza kalau dia tidak dicelakai sama Mirsa, tapi dia terjatuh sendiri dan ya luka gara-gara tangan dia sendiri, bukan gara-gara Mirsa. Dan sontak ini membuat Reza tentunya merasa sangat amat lega banget ya guys ya. Karena tuduhan semua orang kepada Mirsa itu adalah tuduhan yang salah. Dan ya tentu hal ini akan membuat orang jadi semakin mencari-cari. Siapa dong yang menculik Sarah berarti, ya kan? Nah mudah-mudahan saja ini semua bakalan terbongkar cepet. Karena ini udah mulai kecium nih busuk-busuknya si Felisa ya guys ya. Kita tahu kalau Felisa ini kalau di awal tuh kayak yang baik banget ya. Tapi kayaknya Ranti memang sudah mencium bau-bau busuknya Felisa dari awal. Dan dia juga sudah mengatakan kan kepada Felisa, ya susah lah Felisa ini untuk menipu karena kayaknya Ranti itu tuh jauh lebih ya bisa dibilang jauh lebih senior lah jahatnya ketimbang Felisa ya guys ya. Jadi ya Ranti udah bisa nih mencium bau-bau busuknya si Felisa yang ingin membuat Reza berpisah dengan Mirsa. Dia kan kepengen banget melihat Mirsa masuk penjara. Karena ya dia mau melihat Reza marah sama Mirsa gara-gara sudah melukai Sarah. Tapi dia bakalan kaget ketika Sarah mengatakan kalau dia gak diapa-apain sama Mirsa. Dia terjatuh sendiri dan tak sengaja mencelakai diri dia sendiri. Sontak ya si Felisanya jadi kaget banget dong karena ternyata dia nuduh-nuduh Mirsa seperti itu.
Dan ternyata enggak sama sekali. Malu ya pasti malu, apalagi di episode hari ini dia bakalan dimarahin habis-habisan, bakalan dibentak-bentak sama Reza, karena Reza bener-bener kesel banget gitu. Si Felisa ini udah tahu kakaknya si Sarah sadar, tapi malah ngejelek-jelekin Mirsa. Jadinya ya adalah keinginan si Sarah pada akhirnya untuk menjerumuskan Mirsa gitu. Tapi kan kalau dipikir-pikir Sarahnya nggak ada hubungan apa-apa sama Mirsa. Dia memang nggak mau melihat Mirsa dan Reza bersatu. Tapi kalau untuk masalah personal atau pribadi, ya dia nggak ada masalah apa-apa. Toh gara-gara kematiannya Akira itu kan juga memang karena dia sendiri gitu. Nah, mudah-mudahan si Sarahnya jadi sadar ya guys ya. Jangan sampai termakan hasutannya si Felisa gitu. Dimana Felisa ini ingin banget mendengarkan Sarah bilang kepada pihak kepolisian kalau Mirsalah dalang dibalik kecelakaan yang terjadi pada dia. Tapi ya kita lihat aja apa yang akan dikatakan oleh Sarah di episode kali ini kepada pihak kepolisian setelah dia juga sudah sadar dari komanya, dan apakah dia ingat tentang penculikan tersebut dan pertengkaran dia waktu itu bersama Mirsa sehingga dia jadi terjatuh dan melukai diri dia sendiri karena gunting yang dia pegang. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya tentu ada pada si Karina. Kita tahu ya guys ya, kalau Karina ini tuh udah sangat amat memuakkan sekali ya. Udah sangat amat menjijikkan sekali. Dia berusaha untuk menculik Sarah niatnya. Tapi gara-gara si Mirsa tahu di mana keberadaannya si Sarah, ya terjadilah insiden yang tak diduga-duga ini yang ternyata ya menguntungkan sekali untuk Karina. Tentu di sini Karina merasa sangat amat happy. Cuma kalau semuanya terbongkar, kalau dia adalah penculik Sarah, ya tentu ini akan menyulitkan dia ke depannya. Nah, jadi dia berusaha sekali untuk bertemu dengan kedua orang suruhannya, yang Bonar sama siapa sih namanya satu lagi, Mimin lupa. Dan dia bayar orang-orang tersebut di depan gudang tempat si Sarah ini diculik guys. Nah, tentu di sini si Karina ini blunder banget juga ya guys ya, karena si Karina ini ketahuan sama Radit karena sudah membayar dua orang tersebut. Nah, Karina di sini ya tentu mencari pembelaan. Dia mengatakan kalau apa yang sudah dilakukan oleh Sarah terhadap Akira itu harus benar-benar ya dibales, dan pembalasannya yaitu dia harus diculik, dan ya untung saja ada terjadi insiden yang membuat si Mirsanya juga disalahkan. Nah, kita tahulah Radit sekarang pronya kayak gimana banget sama Karina ya guys ya. Jadi dia gak akan menyalahkan Karina pasti. Dia akan menutupi kebusukan Karina. Tapi ada tapinya nih, untung saja si Devan juga berada di tempat yang sama di mana Karina ngobrol sama Radit, sehingga nanti Devan akan membongkar semuanya kepada Mirsa kalau memang Karina orang yang sudah menculik si Sarah. Dan tentu permasalahan intinya sekarang untuk bisa membuat Mirsa ini tidak dituduh ya dengan cara Mirsa harus masuk ke rumahnya Karina, mengambil handphonenya Karina dan ngecek sendiri video-video yang ada di handphonenya Karina, di mana salah satu videonya tentu adalah video rekaman CCTV yang waktu itu penculikan si Sarah. Nah, kalau itu semua sudah didapatkan, ya akan mudah bagi Mirsa untuk membuktikan kalau dia itu tidak bersalah. Ini kejadian yang sebenarnya tuh terjadi. Dan tentu dia akan dibebaskan dan tidak akan dituntut juga ya sama Sarah. Dan Sarah ya tentu akan tetap mendapatkan hukuman atas apa yang sudah dia lakukan. Sekarang Sarah nih kan udah mendapatkan karma ya, dia sudah masuk penjara juga. Dan ya nggak bisa mengelak juga karena buktinya sudah sangat amat terlihat sekali lah kalau dia itu bersalah. Dan nanti Kenzo pun juga akan bersama dengan Karina dan Radit.
Tentu dia merasa sangat amat marah juga, apalagi ketika tahu kalau ternyata yang menculik dia itu adalah Karina, dan dia juga akan lebih mudah untuk melaporkan Karina ke pihak kepolisian. Jadi Karina dan Sarah sebentar lagi bakalan masuk ke kantor polisi, bakalan sama-sama mungkin di penjara dan bahkan mungkin ya akan sama-sama berada di satu jeruji besi yang sama atau satu penjara yang sama. Kebayang ya gimana kacaunya hidupnya Karina dan Sarah, mereka malah dipertemukan di satu tempat yang menyeramkan seperti itu dan Mimin sangat amat menanti-nantikan sekali ya guys ya momen itu. Cuma ya kita nggak tahu ya guys ya apakah benar alur ceritanya akan dibikin seperti itu atau tidak. Cuma setidaknya di trailer yang sudah tersebar ya akan memperlihatkan kalau Karina membayar 2 orang suruhan dia untuk tutup mulut dan pergi ke luar negeri agar tidak em, tangkap. Kemudian di sisi lain kalau mereka juga sudah pergi, ya tentu Karina akan lebih mudah untuk menutupi semua kejahatan yang sudah dia lakukan terhadap Sarah dan terhadap Mirsa. Kemudian tapi untung saja nanti Devan sudah mengetahui itu semua, dia akan membantu Mirsa untuk membongkar kebusukan dari Karina sehingga nanti Mirsa akan mendapatkan bukti CCTV dan video rekaman tersebut dan bisa ya membuat dia terbebas dari segala tuntutan. Kemudian nanti jika Sarah tahu kalau ternyata yang menculik dia itu adalah si Karina, ya siap-siap saja Karina akan dilaporkan juga sama Sarah ke polisi. Udah gak sabar banget untuk nonton ya guys, oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.